Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tempat Belajar. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai soal dan pembahasan P3K tahap 1 khusus untuk matematika SMP. Ini yang part 5 ya. Untuk part 1, 2, 3, 4-nya sudah di-share. Jadi ini lanjut ke part 5. Langsung saja kita ke soal 21 karena ini part 5. Jadi kita ke soal nomor 21. Gambar di atas adalah sketsa tanah Pak Ali yang mau dijual dengan harga 1 juta per meter. Berapakah hasil penjualan tanah tersebut? Nah, ini ukuran tanah Pak Ali ya. Bentuknya seperti ini. Nah, dalam matematika bentuk seperti ini kan bentuknya trapesium. Jadi kita cari dulu luasnya supaya kita tahu hasil penjualan. Berarti luas dari trapesium. Luas trapesium itu kan setengah kali A tambah B kali T. Setengah kali, nah ini udah ada 15 dengan 25. 15 tambah 25 dikali tingginya yang ini 12. 12 sama dengan setengah dikali 15 tambah 25 itu 40 dikali 12. Ini bisa dicoret. Nah, seperti ini. 20 dikali 12 240 ya, 240 meter persegi. Nah, kalau udah dapat luas tanah Pak Ali, harga per meternya kan 1 juta per meter. Berarti hasil penjualannya tinggal dikalikan saja. Hasil penjualan sama dengan 240 dikali 1 juta sama dengan 240 juta. Jadi selesai. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 22. Sebuah lapangan berukuran 100 meter kali 80 meter. Di tepi lapangan itu dipotong untuk pembuatan jalan dengan lebar 3 meter mengelilingi lapangan tersebut. Jika jalan tersebut akan diaspal dengan biaya 30.000 per meter persegi, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat jalan aspal? Berarti kita cari dulu luas lapangan awalnya. Nah, luas lapangan awal kan ini ya ukurannya. Luas awal sama dengan 100 kali 80 ya, sama dengan 8.000 meter persegi. Nah, setelah dibuat jalan, di tepi lapangan itu dipotong untuk pembuatan jalan dengan lebar 3 meter. Jadi kiri 3 meter, kanan 3 meter, atas bawah juga 3 meter ya, dipotongnya. Jadi setelah dibangun jalan ya, kita cari dulu panjangnya. Jadi yang awalnya 100 meter itu jadinya dikurang 2 kali 3 ya, 3 meter. 2 ini karena kan panjangnya kan ada 2 kan, jadi 2 kali 3 100 dikurang 6 jadi 94. Kemudian kita cari lebarnya juga. Lebarnya yang awalnya 80 kita kurangin juga dengan 2 kali 3. Ini kiri kanan ya. 80 dikurang 6 74 meter persegi. Nah, kalau udah dapat panjang dengan lebar setelah dibangun jalan, berarti kita bisa cari luas lapangan setelah dibangun jalan, yaitu 94 dikali 74 sama dengan 6.956 meter persegi. Nah, kalau udah dapat
luas lapangan yang sudah dibangun jalan, berarti kan kita udah dapat nih jalan yang dibuat. Jadi biaya untuk jalan yang dibutuhkan untuk jalan itu kita kurangi dulu luas awal ini, dikurangi yang luas lapangan supaya kita dapat untuk jalan, luas untuk jalan. Jadi 8.000 dikurang 6.956 itu sama dengan ini luas Mas ya, luas jalan ya. Jadi 1044 ya meter persegi. Nah, setelah ini baru kita cari biaya untuk jalannya, yaitu 1044 meter persegi dikali, karena per meternya 30.000, jadi dikali 30.000 sama dengan 31.320.000. Mohon koreksiannya ya teman-teman di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang salah atau keliru, komen aja. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 23. Gambar di bawah ini adalah balok yang dibentuk oleh kubus-kubus kecil. Jika seluruh sisi luar balok dicat, banyak kubus kecil yang terkena cat hanya pada satu sisinya adalah A14, B17, C24, D34. Oke, kita langsung saja lihat ini ada balok, kemudian ada kubus-kubus kecilnya. Nah, di sini yang ditanya banyak kubus kecil yang terkena cat hanya pada satu sisi. Di sini hanya pada satu sisinya. Nah, kalau hanya pada satu sisinya, itu berarti kubus ini artinya kubus yang tidak terletak di pinggir ya, setiap sisi kubus. Jadi dia tidak terletak di sisi kubus. Nah, yang mana yang terkena cat? Jadi hanya yang, kalau yang di pinggir ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, berarti yang di depan ini yang terkena cat nih. Nah, jadi setiap pinggir itu tidak. Nah, seperti ini ya. Belakangnya juga ada, ini kan ada belakangnya, berhadapan kan. Nah, seperti ini. Kemudian sebelahnya lagi ini hanya ini saja yang terkena cat. Untuk di setiap pinggirnya ini tidak terkena cat. Sama di atas juga sampai sini ya. Jadi setiap pinggir itu tidak terkena cat, hanya pada satu sisinya saja. Jadi kita cari berapa banyak kubus yang terkena cat. Kita lihat ini sisi depan. Depan ini kan ada belakang, jadi sisi depan belakang. Depan belakang ini berarti 2 dikali ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 dikali 10, 20. Kemudian sisi ini kiri kanan, ini ada ya berhadapan, kiri kanan. Kiri kanan ini ada 2. Berarti 2 dikali 2 4. Kemudian ini ada atas, pasti ada bawah. Jadi atas bawah 2 kali 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tinggal kita jumlahkan 20 tambah 4 tambah 10 sama dengan 34. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 24. Rotama akan membuat 4 kerangka bangun ruang dari kawat seperti berikut. Nah, ini
kerangkanya. Ini dibuat dengan kawat. Jika kawat tersedia 10 meter, sisa panjang kawat adalah A 415 cm, B 475 cm, C 479 cm, dan D 484 cm. Ini sangat mudah ya. Berarti kita cari keliling ini, keliling ini, keliling ini, dan keliling ini. Setelah dapat keliling semuanya, baru dikurangin dengan kawat yang tersedia. Kawat yang tersedia ini dikurangin semua keliling ini. Jadi kita cari dulu keliling kubus. Keliling kubus. Keliling kubus itu berarti 12 ya, 12 kali rusuk ya. 12 kali 12 sama dengan 144. Kemudian ini lagi keliling balok. Keliling balok. Rumusnya 4 dikali P tambah L tambah T ya teman-teman. Nah ini sama dengan 4 dikali P nya 10 tambah 13 tambah 9 sama dengan 4 kali 10 tambah 13, 23 tambah 9, 23 tambah 9, 32 ya. Sama dengan 128 ya, 4 kali 32. Nah, udah dapat kubus dengan balok, kita lanjut lagi. Ini prisma segitiga ya. Prisma segitiga dan 5 segi 4. Keliling prisma segitiga sama dengan 6 dikali 12 ditambah 3 dikali 15. Karena ada 6 rusuk yang sama panjang dan 3 rusuk yang sama tinggi. Ini kan 1, 2, 3. Ini juga nih sama nih. Jadi 6 dikali 12. Kemudian ini yang sama tinggi ada 3. Jadi 3 dikali 15 sama dengan 6 dikali 12, 72 ditambah 45 sama dengan 117 ya. Mohon koreksiannya ya kalau ada yang salah. Kemudian keliling yang terakhir ini keliling 5 segi 4. Keliling 5 segi 4. Nah, keliling 5 segi 4 ini berarti 4 dikali ini 13 nih ada 4 ya. Kemudian ini ada 4 juga. 4 dikali 21. 4 kali 21. Sisi ini ada 4 juga ya. Sisi ini. Sama dengan 4 dikali 13 52 tambah 84 sama dengan 136. Jadi total keliling, totalkan dulu kelilingnya. Total keliling berarti 144 ditambah 128 tambah 117 tambah 136. 144 tambah 128 tambah 117 tambah 136 sama dengan 525. Nah, yang ditanyakan sisa panjang kawat ya, berarti 10 meter dikurang dengan 525. Sisa kawat sama dengan, karena ini 10 meter kita ubah jadi senti ya supaya sama. Berarti 1000 ya, 1000 cm dikurang 525 cm sama dengan 475 cm. Jawabannya adalah 475 itu yang B. Oke, lanjut soal nomor 25. Soal terakhir ya di part ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Jika T sama dengan 12 cm dan R sama dengan 5 cm, maka luas permukaan bangun ruang gabungan di samping adalah A 250 V cm
kuadrat, B 275 V cm kuadrat, C 300 V cm kuadrat, D 350 V cm kuadrat. Langsung saja kita jawab karena ini gabungan dari 2 buah kerucut dan 1 tabung. Berarti yang pertama itu kita cari luas permukaan dari ini selimut kerucut. Kemudian kita cari juga luas selimut tabung. Dapatlah semuanya, total gabungannya. Yang pertama itu kita cari ini dulu, kerucut dulu. Sebelum itu ini kan udah dapat R, udah ada T, berarti kita cari ini. Kita cari dulu panjang garis pelukis kerucut. Ini sama dengan S ya. S. Nah, S sama dengan kita cari pakai Pitagoras karena ini kan R-nya udah ada nih. Tingginya juga udah ada. Ini R-nya udah ada, tingginya juga udah ada. Jadi S R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. R-nya udah ada 5 kuadrat ditambah T-nya 12 sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan akar 169, ini 13. Nah, dapatlah S-nya ini 13. Kalau S-nya udah dapat 13, sekarang kita cari luas selimut kerucut dulu ya. Langsung kita cari 2 kali luas selimut kerucut. 2 kali luas selimut kerucut itu rumusnya VR kali S. 2 kali V kali R 5, S-nya tadi kita udah dapat 13. Berarti 2 kali 5 kali 13 itu sama dengan 130 V cm angka 2. Udah dapat ya. Untuk luas selimut ini udah dapat dua-duanya. Langsung kita cari 2 kali. Sekarang kita cari yang tengah, ini luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu sama dengan 2 kali VR kali T. 2 kali V kali R-nya 5, T-nya 12. 2 kali 5 10 kali 12 120 cm kuadrat. Nah, karena udah dapat nih luas selimut kerucut dan luas selimut tabung, berarti kita jumlahkan semuanya. Di sini kan gabungan, berarti luas gabungan sama dengan 130 ditambah 120. Ini V ya. Sama dengan 250 cm angka 2. Apakah ada jawabannya? Ada ya jawabannya, yaitu yang A. Oke, selesai. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, supaya kalau ada video-video terbaru dari kita langsung masuk notifnya di YouTube teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.